Pelu darah in real life. Action. Halo guys, selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem. Zerem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor untuk kalian. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dijauhin dari hal-hal yang buruk-buruk dan termasuk orang yang jahat. Oke guys, kemarin gue baru aja nyelesain series Teluh Darah guys. Yang jujur li gue suka banget. Series ini tuh super ngeri dan plot twistnya tuh kayak gila gitu. Gak kebayang. Tapi ternyata Teluh Darah juga ada di kisah nyata loh guys. Beneran, cerita kali ini bikin gue bener-bener speechless. Dan nyadar gitu kalau sebenarnya manusia itu lebih jahat daripada setan guys. Dari narasumber gue ini, gue juga belajar cara ikhlas, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kasus ini ilmu hitam dengan ilmu hitam. Pokoknya Masya Allah banget lah ini narasumber gue yang satu ini. Udah dijahatin sampai kehilangan orang yang disayang, tapi tetap aja gitu ikhlas ngejalaninnya dan menerima semuanya. Gak percaya kalian? Mending kita langsung lanjut ke ceritanya. Cerita kali ini dikirimin langsung dari narasumber gua yang berinisial P. Kita panggil aja Puput ya. Puput berasal dari kota B yang ada di Kalimantan. Gua nggak tahu banyak soal identitas Kak Puput, tapi Kak Puput emang udah nikah dan punya satu anak. Jadi, cerita Kak Puput ini bermulai di tahun 2020 waktu ibunya Kak Puput masih berumur 50 tahun. Jadi, ibunya Puput ini baru aja divonis kanker payudara. Sampai-sampai payudaranya ini harus diangkat biar sel kankernya itu nggak menyebar ke seluruh tubuh. Habis operasi, ibunya Puput pun harus menjalani kimo guys. Waktu itu, ibunya baru ngejalanin kimo 3 kali, tapi ibunya ini ngedrop parah sampai akhirnya koma. Karena sempet koma, akhirnya ibunya ini berhenti kimo guys. Syukurnya, sehabis mutusin buat nggak kimo, kondisi ibunya Puput membaik. Di sini badannya udah mulai bugar, rambutnya udah mulai tumbuh. Yang tadinya sebelumnya rambutnya itu rontok banget ya guys waktu ngejalanin kimo. Seneng dong nih keluarga Puput, tapi setelah 6 bulan ngerasa baik-baik aja, ibunya Puput tiba-tiba ngeluh kalau kaki kanannya itu sakit banget. Yang padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak ada masalah, nggak jatuh, nggak patah, nggak bengkak. Keluarga Puput pun akhirnya makin was-was kan ya. Mereka langsung bawa ibu ke rumah sakit. Dan lu tahu, 2 rumah sakit yang berbeda dan itu adalah 2 rumah sakit ternama yang ada di kota B. Nggak ada satupun dokter yang tahu kenapa kaki ibu ini bisa sakit. Dari hasil rongsen pun nggak nunjukin tanda-tanda terjadinya pengapuran atau cedera di kakinya ibunya Puput. Karena kebingungan, keluarga Puput dengerin saran dari kerabat dan keluarganya untuk ngebawa ibu ke pengobatan alternatif. Tapi tetap gak membuahkan hasil. Puput pun akhirnya makin khawatir dengan kondisi ibunya dan tanya-tanya nih ke orang-orang terdekat. Pengobatan mana yang harus dia coba lagi. Sampai akhirnya ada satu saudara yang ngasih info soal pengobatan Ibu M. Sebut aja Ibu Mirna. Yang ada di kota S jauh dari kota B tempat tinggalnya Puput. Ibu Mirna ini terkenal bisa ngobatin penyakit yang gak wajar guys, seperti teluh, santet, dan lain-lain yang berbau-bau ilmu hitam gitu. Awalnya Puput gak ada rasa curiga kalau penyakit ibunya ini dikarenakan hal yang seperti itu, tapi tetap tuh keluarganya Puput bawa ibunya dari kota B ke kota S yang jaraknya itu 3 jam. Demi tahu jawaban apa sih ibunya, kenapa sih kakinya seperti itu. Nah waktu OTW ke kota S ini tuh drama banget guys. Ibunya Puput tuh kayak meronta-ronta kesakitan sampai nangis-nangis, gak kuat nahan sakit gitu. Di sini Puput cuman berusaha nenangin ibunya dan berusaha ngomong ke ibunya, sabar bu, sabar bu. Jadilah perjalanan 3 jam itu kerasa bener-bener super duper lama. Sampailah nih mereka di kota S, di kliniknya Ibu Mirna di jam 4 sore. Dan lu tahu, tiba-tiba aja nih baru masuk ke dalam parkiran kliniknya Ibu Mirna ini, kaki ibunya Puput
Puput bener-bener tiba-tiba hilang sakitnya. Yang tadinya 3 jam nahan sakit, nangis-nangis, masuk parkiran, langsung hilang sakitnya. Aneh kan? Di sini Puput bingung dong, kok bisa ya? Pas banget masuk parkiran, sakitnya hilang. Tapi Puput gak mau mikir macem-macem nih. Dia langsung aja tuh bawa turun ibunya dan masuk ke klinik. Kondisi klinik di sini emang lagi rame guys. Mereka tiba jam 4, tapi mereka bisa ketemu sama Ibu Mirnanya ini sekitar abis Isya jam 7-an. Alhamdulillah kan ibunya Puput udah gak ngerasa kesakitan, jadi selama menunggu itu ya biasa aja. Udah singkat cerita, mereka semua masuk ke dalam ruangan yang dimana di situ ada Ibu Mirna dan kedua asistennya, yang ternyata kedua asistennya ini adalah anaknya. Salah satu dari 2 orang ini itu anak indigo guys. Dan lu tahu anak indigo ini ketika mereka baru pada masuk ke dalam ruangan, anak indigonya itu ngelihat ibunya Puput langsung nundukin pandangan, gak berani ngelihat ibunya, ngadep lantai aja tuh, kagak diangkat-angkat kepalanya. Ibu Mirna yang ngelihat kayak gitu ngerasa kayak, waduh anak saya kagak sopan. Akhirnya ditarik lah nih anaknya keluar. Keluarganya Puput disuruh tunggu dulu di dalam. Di sini Ibu Mirna tanya ke anaknya, Mas, kamu kenapa jangan kayak begitu? Nggak sopan banget kalau nggak diliatin orangnya. Emang kamu ngeliat apa sih sampai nunduk kayak gitu? lalu tahu kata si anak indigo ini ada banyak ular yang melingkar kenceng di seluruh badannya ibunya Puput. Dan di kaki kanannya yang ngerasa sakit banget itu ada ular yang ukurannya paling besar ngelilit kakinya. Dan gak sampai situ guys, juga ada kain kafan yang melilit sampai atas paha. Kebayangkan, ular dan kain kafan inilah yang ngebikin ibunya Puput lemes dan kesakitan parah. Tapi semua anggota Puput gak bisa ngelihat ular ini dan kain kafan ini guys, karena mereka bukan anak indigo dan mereka tidak punya kemampuan khusus. Yang ngelihat itu ya cuman mereka. Sehabis dibilangin kayak begitu, nah akhirnya hal ini dikasih tahu nih ke keluarganya Puput. Puput di sini pun sempet nggak percaya gitu loh guys, apa yang didengar sama mereka. Tapi guys, ternyata Puput inget-inget lagi, akhir-akhir ini emang sejak kakinya ibunya sakit, Puput tuh selalu setiap malam didatengin ular di mimpinya. Dan ularnya itu dalam posisi ngejar dia. Jadi Puput dikejar-kejar sama ular di dalam mimpi. Tapi alhamdulillahnya Puput berhasil kabur atau lepas dari ular itu. Jadi ular itu nggak nangkep Puput guys, berhasil ngehindar gitu. Saking seringnya mimpi ular, Puput pun sampai cerita kalau dia tuh trauma banget ngelihat ular, dan bahkan foto ular pun dia takut. Padahal tadinya nggak kayak begitu. Semenjak itu aja, di sini setelah dibilangin informasi itu, anaknya Ibu Mirna yang indigo ini pun akhirnya berinisiatif untuk mediasi ke ular ini yang nempel di tubuhnya Puput. Tapi lo tahu, dia berniat untuk mediasi sama ularnya ini, tapi ternyata yang datang itu adalah sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjangnya seperti Kunti. Sosok ini dipercaya sosok yang ngebuat Ibu Puput itu selalu lemas. Ketika sudah ketemu nih sama sosoknya, Ibu Mirna di sini ikutan join untuk mediasi guys. Ibu Mirna nanya ke sosok Kunti ini, Kenapa kamu bisa nempel sama ibu ini? dan lu tahu jawabannya apa? Dia bilang mereka ngelakuin hal itu atas suruhan dukun yang pengen nyakitin bapaknya Puput. Dukun ini dibayar sama orang yang iri sama usahanya kontraktor bapaknya Puput yang emang lagi laris manis guys. Ya sebenarnya niat utamanya ini adalah bapaknya Puput. Nah di sini Puput sempat nanya nih, identitas orang siapa sih yang ngirim? Tapi sayangnya Ibu Mirna ini nggak mau ngasih tahu ciri-ciri orangnya guys, karena Bu Mirna ini nggak pengen keluarganya Puput punya penyakit hati ke orang itu alias balas dendam. Pokoknya jangan sampai keluarganya Kak Puput ini punya penyakit hati yang sama kayak mereka yang jahat gitu. Bener loh ini guys. Nah kenapa malah ibunya Puput nih yang kena teluh? Itu karena bapaknya Puput ini tuh rajin ibadah, sholat terus, ngaji terus, dan saat itu kondisi fisiknya bener-bener lagi baik, sehat. Sedangkan ibunya Puput yang ada selalu di samping bapaknya itu saat itu habis koma guys. Jadi kondisinya tuh sangat lemah. Terus juga wajar ya kalau orang sakit ibadahnya menurun. Jadilah makhluk ini yang dikirim jadi takut sama bapak dan masuknya ke ibu. Setelah itu, Ibu Mirna ini bilang ke keluarganya Puput kalau sukmanya ibu itu sudah berhasil diambil sama dukun yang tinggal di atas gunung. Di sini Ibu Mirna itu nggak sanggup bantu guys, karena nggak kuat ngelawan
kemauan dukun ini yang notabene lebih sakti lah sepertinya. Ibu Mirna cuman bisa ngebantu ngasih garam yang udah doa-doain, dan garam itu disuruh ditaburin di sekitar rumahnya Puput sebelum ibunya Puput ini nanti pas waktu pulang masuk ke dalam rumah. Garam ini berfungsi supaya makhluk-makhluk yang dikirim sama dukun itu jadi pergilah pokoknya dari rumahnya Puput dan gak bisa masuk ganggu ibunya Puput. Kalau dibayangin itu kayak benteng aja. Akhirnya pulanglah Puput nih dan keluarganya. Di sini perasaan mereka tuh kayak udah hampa gitu sehabis tahu kalau ibunya nih sakit bukan karena penyakit biasa. Selama perjalanan pulang mereka tuh cuman bisa berdoa semoga ada aja cara lain untuk nyembuhin ibu. Udah 3 jam di jalan, ibu pas waktu di jalan juga alhamdulillah nggak kesakitan, dan akhirnya mereka sampai di depan rumah. Puput dan bapaknya langsung turun guys, sedangkan ibunya sama keluarga yang lainnya tuh tunggu di mobil dulu karena Puput dan bapaknya pengen naburin garam di sekitar rumahnya nih. Singkat cerita, garam udah ditaruh di setiap sudut rumah dan ibu barulah masuk nih kan. Dan alhamdulillah sejak rumah ditaburin garam, ibu nggak lagi ngerasain sakit guys. Tapi semua ini cuman berjalan selama 2 hari doang. Sehabis 2 hari, ibu tuh mulai kayak ngerintih kesakitan lagi, kayak khususnya pada malam-malam setelah maghrib guys. Sampai waktu mau masuk subuh itu ibu bakal kesakitan tuh di waktu malam. Sedangkan setelah subuh sampai mau maghrib lagi, ibu kayak fine-fine aja guys. Ngeliat ini pun Puput akhirnya curhat guys ke tetangga tentang kondisi ibu yang belum ada kemajuan nih. Malah badan ibu ini makin kurus, habis gitu badannya, dan mukanya itu makin pucat. Dengar curhatannya Puput, salah satu tetangga ini langsung iba lah kan guys. Habis itu langsung ngenalin satu orang ini. Orang ini itu adalah orang pintar yang kita sebut aja Om ya guys. Karena Kak Puput juga manggil dia Om. Setelah dikenalin akhirnya Om datang ke rumahnya Kak Puput untuk ngeliat kondisinya ibu. Waktu Om pertama kali datang nih ngeliat kondisi ibu, Om tuh langsung bilang hal yang sama kayak Ibu Mirna. Dia bilang kalau di badan ibu itu dililitin banyak banget ular, dan ular yang paling besar itu ada di kakinya yang sakit, dan ada kain kafan yang menjulur sampai paha. Duh, ya Allah, merinding gue. Di sini Om yang lihat itu langsung megangin kakinya ibu guys, sambil kayak didoain gitulah berkali-kali. Di sini tuh kayak gue ngebayanginnya tuh kayak proses ruqyah gitu ya guys. Karena Kak Puput cerita kalau pada saat didoain itu Kak Puput ngelihat Om seperti kayak tarik-menarik sama hal yang nggak bisa dia lihat gitu. Kayak Om tarik-tarikan gitu sama sesuatu itu. Sampai-sampai si Om ini bener-bener keringetan, mukanya pucet dan kecapean. Kayak kewalahan gitu ngadepin kakinya ibu. Dan ya bisa lu tebak, Om gagal ngelepasin kain kafan dan ular yang ada di kakinya ibu. Tapi setelah gagal guys, tiba-tiba muncullah keanehan ini. Di betis kakinya ibu yang sakit itu muncul cakaran panjang banget. Padahal Om sama sekali nggak nyakar loh guys. Tidak, diliatin terus kok sama si Puput. Om nggak ada nyakar. Lagian aneh kenapa bisa di betis belakang. Dan ternyata luka itu tuh berasal dari salah satu makhluk yang berkuku panjang yang saat itu sedang tarik-tarikan sama si Om guys. Bisa tebak siapa sosoknya yang berkuku panjang ini? Ya, Kunti yang sama yang mediasi sama anaknya Bu Mirna. Dia lagi itu yang ngelawan Om. Sehabis luka itu muncul guys, Om ini langsung kayak istighfar dan mijitin ibu gitu. Kayak dia langsung kayak kasihan, ya Allah ibu. Gue juga ngebayanginnya, ya Allah. Nah setelah itu guys, walaupun Om gagal untuk melepasi kain kafan dan ular yang ada di kakinya ibu, semenjak itu setelah Om itu selalu ada di samping ibu, kondisi ibu ini membaik. Dia nggak ngerasa sakit yang berlebihan lagi gitu guys. Udah mulai lega. Dan Om itu rutinin datang ke rumahnya Puput selama 2 hari sekali untuk mijitin ibu gitu. Sejak diobatin Om, yang awalnya ibu ini cuma bisa tiduran doang gitu guys, lemes gitu, nggak berdaya. Akhirnya ibu itu bisa duduk di kursi roda tanpa ngerasain sakit lagi guys. Alhamdulillah udah bisa duduk nih. Keluarga pun akhirnya udah mulai optimis. Wah, ngelihat ibu udah makin membaik nih dirawat sama Om. Dan keluarganya pun juga udah mulai kayak alhamdulillah, semoga aja abis ini gak ada kejadian-kejadian yang lebih parah lagi ya guys. Tapi sayangnya sampai situ.
Suatu hari, datanglah tamu yang gak diundang. Kalian bisa tebak, Ibu Mirna datang bela-belain dari kota S ke kota B yang jaraknya 3 jam untuk ke rumahnya Puput. Puput di sini nggak tahu sama sekali guys kalau Ibu Mirna bakal datang karena Ibu Mirna sama sekali nggak ngomong sama Puput. Tapi ngelihat Ibu Mirna udah ada di depan rumahnya Puput, Puput tuh akhirnya mempersilahkan Ibu Mirna masuk ke dalam rumah. Dan Puput sambut nih Ibu Mirna. Ada apa Bu? Kenapa jauh-jauh banget ke sini? Ibu Mirna ini bukannya ngejawab guys, dia malah kayak menghiraukan Puput dan langsung masuk ke dalam rumahnya Puput. Terus dia bilang kayak gini, rumah kamu gelap banget loh, di sini hawanya nggak enak. Dan Puput itu cuma ngeiyain doang guys, karena emang Puput ngerasain hal yang sama selama ini. Udah lama keluarganya Puput itu ngerasa hawa di rumahnya itu pengap, panas, dan pokoknya nggak nyaman deh. Padahal di kotanya ini lagi musim hujan yang notabene kalau di luar rumah itu dingin guys, sejuk. Karena ini juga keluarganya Puput itu lebih suka duduk di teras gitu loh guys, dan jarang duduk-duduk di dalam rumah. Jadi mereka tuh duduknya di luar karena di dalam rumah itu panas. Puput pun cerita setelah Puput pulang nih seharian kerja di luar, Puput tuh lebih demen kayak duduk-duduk di teras gitu daripada di kamarnya tiduran. Udah balik lagi ya, sehabis Ibu Mirna ngomong kayak gitu, Ibu Mirna ini bilang kalau yang nyebabin rumahnya sampai sesuntuk itu karena ada sosok yang besar banget lagi melukin rumahnya Puput guys. Bayangin, lu kebayang gak sih? Gedenya tuh lebih daripada rumahnya Puput, itu sosok hitam gede meluk rumah Puput. Gimana nggak pengap di dalam? Dan nggak cuman itu, ada lagi tiap maghrib di ruang tamu rumahnya ini bakal ada kedatangan tamu yang dikirim sama dukun yang sama. Makhluk ini setiap malamnya bakal ngisep darah ibunya Puput dan ngebikin ibunya Puput ini jadi lemah banget. Walaupun di sini wujudnya nggak dijelasin detail sama Bu Mirna ya guys ke Puput siapa nih yang dikirim. Tapi Ibu Mirna di sini setelah nyerita itu, Puput dan bapaknya langsung ketakutan parah guys. Tapi tadinya kan ibunya Puput itu sudah membaik guys, tapi karena setelah Ibu Mirna datang, keluarga Puput ini makin gencer banget buat bacain Al-Quran di seluruh rumahnya dan juga sholat di setiap sudut rumahnya. Dan Om juga lebih sering datang ke rumah Puput guys, sampai setiap hari yang tadinya 2 hari sekali doang. Tapi sayang guys, bukannya membaik malah makin buruk. Sampai di hari Minggu bulan Maret 2021 kemarin, datanglah hari yang paling menakutkan buat Puput sekeluarga. Tiba-tiba aja Om datang ke rumah dengan ekspresi yang kayak khawatir gitu loh mikirin ibu. Dan Om ternyata di sini punya feeling guys, kalau di hari Senin nanti, besok ini hari Minggu guys, ini besok Senin, itu ibu bakal diserang habis-habisan sama si dukun jahat ini. Jadi di sini setelah Om datang dan Om itu langsung sibuk magerin rumahnya Puput dengan doa, ayat-ayat Al-Quran kayak gitu guys. Setelah itu Om bilang kalau besok dia bakal kesini dan nemenin ibu seharian, waktu dimana ibu itu lagi pengen diserang sama dukun. Jadi Om ini bener-bener ngejaga ya, dalam tanda kutip, ngejaga ibu dari hal yang gaib alias serangan si dukun yang tinggal di atas gunung itu. Di sini pun ya ampun, gua kebayang sih Kak Puput dan keluarganya pun bener-bener langsung panik sepanik-paniknya. Mereka tuh kayak udah kayak bisa apa lagi sih, kita udah nyerah gitu. Mereka nggak bisa bantu apa-apa lagi selain doa. Dan ada satu ngide, mereka berusaha untuk nyari daun bidara yang bentukannya kayak gini. Kata orang Kalimantan, emang daun bidara ini tuh bisa ngebantu untuk nakal sihir dan ilmu hitam guys. Puput dan bapaknya pun akhirnya seharian ngelilingin kota dia untuk nyari daun bidara, ke toko, ke rumah-rumah, ngeliatin di pinggir jalan gitu, tapi nggak ketemu sama sekali. Nyerah gitu ya nyari daun bidara, emang nggak ketemu sama sekali. Akhirnya mereka berdua ini pulang ke rumah dan cuman bisa pasrah terus ngedoain ibu aja gitu guys. Mereka cuman bisa ngebentengin ibu ini ngaji-ngaji di deket ibu guys sampai tengah malam. Di tengah malam guys, Puput akhirnya tumbang nih, kecapean kan. Tadi seharian udah nyari daun bidara terus langsung ngaji untuk ibu sampai tengah malam. Akhirnya Puput minta izin sebentar ke bapak untuk tidur sebentar aja. Kira Puput ke kamarnya nih, tidurlah dia. Nggak butuh waktu lama untuk dia tidur karena emang beneran dia capek banget. Dan lu tahu ular yang sama di mimpinya sebelum-sebelumnya tuh ya guys, yang selalu ngejar dia dan selalu dia berhasil kabur dari ular itu, di malam itu
ular itu berhasil nangkep Kak Puput dan Kak Puput langsung jadi gak berdaya lagi. Padahal udah berbulan-bulan ini Kak Puput ngalamin mimpi berhasil kabur dari si ular. Di sini Kak Puput langsung kebangun karena mimpinya ini kayak takut banget lah, gimana sih guys? Dia ketakutan banget. Akhirnya dia kebangun dan dia langsung samper bapak yang ada di kamar ibu. Dia lanjut lagi baca Al-Quran untuk ibu. Sampai akhirnya udah tengah malam lewat guys. Hari Senin pun datang. Dari pagi Om udah ada di samping ibu nih si Om. Udah berdoa, mijit-mijitin ibu. Bener-bener ya itu aja yang mereka bisa bantuin, berdoa, mijit-mijitin ibu, minta tolong ke Allah. Mereka kayak gitu sampai waktu siang guys. Di siang hari ini ibu itu tiba-tiba kayak ketakutan sambil kayak meronta-ronta setiap kali natep atap plafon yang ada di kamarnya ini. Kan ibu tiduran, nah otomatis kan natepnya ke atas kan, ke plafon. Nah itu ibu tuh selalu meronta-ronta gitu guys, kayak ngelihat sesuatu yang menyeramkan. Bener aja kata Om, ibu itu ngelihat sosok nenek-nenek tapi cuman kepalanya doang. Kebayang gak? Kepalanya doang ada di plafon natep dari atas ke bawah, yang dimana ibu itu lagi ada di kasur tiduran tidak berdaya. Dan sosok itu adalah salah satu sosok yang dukun yang sama nih, dukun jahat itu kirim ke keluarganya Puput. Di sini lu bayangin deh, ibu udah ngeronta-ronta nih kan, udah ketakutan, teriak-teriak, semua orang ini udah pada tetep bacain doa, bacain Al-Quran kayak gitu. Kondisi rumah kan makin kacau. Sampai-sampai anaknya Kak Puput, tadi kan gue bilang anaknya Kak Puput ada satu ya, itu sampai bener-bener nangis terus-terus. Ikutan histeris juga guys, sampai Kak Puput itu harus pelukin anaknya. Dan ternyata anaknya itu histeris kayak gini karena ketakutan sama sesuatu yang nggak bisa dilihat juga sama Puput. Udah tuh guys, gue nggak kebayang dah ini kayak gimana kondisi rumahnya. Lalu tahu guys, ibu setelah itu makin nggak mau makan, makin nggak mau minum, dan bener-bener nggak bisa ditenangin sama sekali. Sampai akhirnya habis Isya, udah malam nih, Puput denger ibunya ini merintih kesakitan sambil manggil nama neneknya Puput, alias ibunya Puput. Paham kan kalian? Di situ emosinya Puput ini udah nggak bisa ditahan, udah nggak bisa dikontrol lagi. Puput ini ngerasain kayak marah, sedih, bingung, acak kadul guys. Yang dia bisa pikirin, kok bisa ya ada orang yang tega ngejahatin kita yang nggak jahat sama elu gitu, sampai kayak begini banget gitu. Pas udah ngelihat ibunya Puput ini udah bener-bener kesakitan banget, akhirnya keluarganya Kak Puput ini memutuskan untuk ngebawa ibunya Puput ke rumah sakit. Kali aja bisa dikasih obat penenang ya kan guys. Atas persetujuan Om pun akhirnya Om ngeiyain. Tapi ya namanya manusia cuman bisa berencana, Tuhan Allah yang menentukan. Sampainya di RS, ibu itu langsung koma dan gak lama meninggal. Waktu Kak Puput ngelihat ibunya yang udah meninggal, Kak Puput ini tiba-tiba keinget sama mimpinya yang semalam. Dimana di mimpinya ini Puput berhasil ditangkap sama ular yang selama ini selalu muncul di dalam mimpinya. Di sini mungkin dia cocok logi ya. Apakah karena mimpi ini nih selama ini Puput selalu selamat dari kejaran ular itu, tapi malam yang sama di hari yang ibu meninggal, ular itu akhirnya nangkep Puput, dan apakah itu petanda gitu sebagai ibu bentar lagi pergi. Di sini Puput pun cuman bisa nangis sejadi-jadinya, tapi di sisi lain dia juga ada rasa lega guys. Akhirnya ibunya udah nggak ngerasain rasa sakit lagi dan menderita lagi gitu. Gila, itu level ikhlasnya tuh harus tinggi banget itu guys. Ya Allah. Singkat cerita nih ya, sehabis kepergian ibu, bapaknya Puput bener-bener terpukul. Bapak ini tiba-tiba berubah jadi melankolis. Melankolis. Sedih terus, sering melamun, gak punya semangat lagi. Pokoknya beda banget sama bapak yang kayak biasa gitu. Ngelihat bapak yang berubah nih ya, Puput bilang nih ke dirinya sendiri. Sumpah gue sedih banget dan gue di sini belajar juga guys. Kak Puput bilang sama dirinya sendiri kayak gini. Ya Allah, aku ikhlas apapun yang sudah terjadi dan apapun yang akan terjadi. Tahu gak sih maksudnya Kak Puput itu gimana? Pokoknya apapun yang bakal terjadi di kedepannya terhadap bapaknya. Dan bener aja, di bulan September, tepat 6 bulan sehabis ibu meninggal, bapak menyusul ibu. Bapak pun akhirnya meninggal juga guys. Innalillahi. Jujur gue pas waktu teleponan sama Kak Puput, gue nangis loh guys di part ini. Kalau kayak nggak kebayang coy, gila. Level ikhlasnya Kak Puput itu bener-bener wah tinggi banget gitu. Nggak semua manusia itu punya hati sejernih dia gitu, yang bisa ngeikhlasin apapun yang udah terjadi sama dia dan nggak ngerasa kayak pengen balas dendam gitu. Sampai kedua orang tuanya meninggal.
Oke guys, nggak sampai situ ceritanya. Usut punya usut nih, yang terjadi sama keluarganya Puput, selain kena teluh atau santet dari orang yang iri nih, ternyata bapaknya Kak Puput itu tanpa sadar ngelanggar sebuah perjanjian yang dia pun nggak tahu guys. Gini gue jelasin. Jadi waktu itu om itu kayak ngeliat kan ya guys, nerawang. Ternyata waktu awal bapak ngerintis usaha sama satu temennya ini, udah lama banget, waktu itu bapak masih muda. Bapak diajak sama temennya untuk minta doa ke orang tua sebelum usahanya dibuka. Di sini bapaknya Puput kan masih muda waktu itu guys, dan dia nurut-nurut aja. Pergilah mereka ke orang tua ini, dan bapaknya Puput pun ngira nih awalnya kalau orang ini itu adalah kiai gitu, alias orang yang paham agama Islam gitulah, karena bentukannya itu seperti itu guys, seperti ustadz gitulah, yang kalem, yang adem gitu. Kira mereka ke sana dan mereka minta doa nih sama kiai ini. Setelah minta doa, bapak itu dikasih satu kertas yang berisi Arab gundul yang dikira itu adalah doa biasa. Habis itu kertas itu dibawa pulang sama bapak guys, dan gak bapak apa-apain ya, karena kan bapak ngira kayak itu cuma doa biasa gitu, cuman ditaruh doang sampai akhirnya terlupakan dan udah hilang gitu aja kan guys. Nah kata si om, sebenarnya yang bapak temuin waktu itu adalah bukan kiai, tapi justru malah seorang dukun. Dukun ini ngasih kertas yang isinya itu mantra yang berisi jin buat ngelarisin usahanya bapak sama temennya guys. Tapi karena bapaknya Kak Puput ini dijebak kan sama temennya ini, dia nggak tahu menau nih kalau ternyata ini dukun dan si jimatnya ini tuh ternyata berisi jin. Beliau pun nggak tahu kalau beliau ini harus ngelakuin ritual setelah minta doa ke kiai itu alias si dukun, yaitu bapak harusnya ngasih sesajen yang disuruh sama si dukun guys waktu itu. Jadilah bapak ini melanggar ya kan guys, melanggar perjanjian itu. Jin di tempat usahanya bapak pun akhirnya itu ngamuk dan berakhir ngehancurin usahanya bapak. Dan bener aja guys, emang usahanya itu tuh bangkrut, tapi nggak selesai sampai ngebangkrutin usahanya bapak. Jin ini punya dendam sama bapak, sampai ngintilin bapak kemana-mana itu si jin. Bahkan sampai bapak Puput ngebikin usaha baru yang alhamdulillahnya laris manis. Sebenarnya si jin itu masih berusaha jatuhin bapak saat itu guys. Jadi yang dialamin Kak Puput ini dan keluarganya itu diakibatkan dua. Yang satu tadi, dukun yang ada di atas gunung disuruh sama orang yang iri sama usaha bapak yang laris. Dan yang kedua ini adalah sebelumnya yang waktu bapak nggak tahu apa-apa, ternyata bapak itu ke orang pinter alias dukun, dan seharusnya bapak melakukan pemberian sesajen untuk si jin yang dikasih sama dukun ini. Jadi kayak double kill gitu, bener-bener kacau lah ya. Sebenarnya cerita yang gue sampein ini tuh belum lengkap ya guys sebenarnya ya, masih ada detail-detail kecil yang gue sengaja untuk gak masukin karena oh gila, kalau gue ceritain ini serem banget dan bikin gue pengen marah gitu guys. Tapi hebatnya ya Puput guys dan keluarganya yang ngalamin ini semua, sehabis kehilangan kedua orang tuanya, Puput itu gak pernah dendam dan mau bales dendam ke orang-orang yang ngelakuin kejahatan ke keluarganya ini sama sekali guys. Bahkan Kak Puput tuh bilang kayak begini, aku mah udah ikhlas kak sekarang, dari dulu emang aku udah berniat untuk gak pengen ngebales kejahatan ini dengan kejahatan lain, alias aku gak pengen ngebales juga dengan ngirimin santet atau teluh ke orang yang ngirimin ibuku ini. Tapi aku yakin 100% kalau mereka bakal dapet ganjaran yang setimpal nanti sama Allah. Dan emang bener guys, jangan sampai, gue belajar banget dari ceritanya Kak Puput ini. Bener-bener jangan sampai kalau kita dijahatin, udah biarin aja nih Allah yang ngejahatin dia lagi guys. Apalagi kalau misalnya kita ngejahatinnya lagi dengan teluh lagi, bermain dukun lagi lah, sama aja buruk lagi ke kita ya kan. Udah ngalamin yang jelek, nanti juga dibenci juga sama Allah di akhirat ya kan. Gak bisa juga kita masuk surga ya, orang udah musyrik. Ya jadi di sini Kak Puput itu cuman cukup berdoa dan tawakal doang guys, ngebiarin Allah aja yang ngebales semuanya. Masya Allah banget lah Kak Puput ini. Gue bener-bener salut lah sama Kak Puput, dan kok bisa gitu ya seikhlas itu dan sesabar itu gitu ngadepin semuanya. Walaupun hal yang berat ini, kayak gue yakin gak semua orang bisa ngadepin hal yang sama kayak Kak Puput dan bereaksi seperti Kak Puput dan keluarganya. Segitu dulu cerita gue kali ini, dan kalau misalnya kalian pengen dengerin Kak Puput yang teleponan langsung dengan gue, sebenarnya udah gue upload tahun lalu videonya di sini. Gue kasih kalian tonton aja kalau kalian penasaran. Udah segitu dulu ceritanya. Kalian yang punya cerita pengalaman horor, ingin berbagi keluh kesah seperti Kak Puput gini, kalian bisa langsung kirim email ke sini ya. Cerita aja dengan lengkap guys. Setelah itu kalau misalnya kalian pengen cerita lebih detail dan cerita kalian menarik,
Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.